warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Pradita Maharani. Saya bersama Bestian Panggabean akan menjelaskan dari dua soal yaitu I4 dan E4. Yang pertama adalah I4, ini adalah soal dari Establishing a College Timetable. Jadi di sini Mr. Miller diminta untuk membuat jadwal mingguan untuk dua kelas. Setiap kelas memiliki guru yang sama untuk semua mata pelajaran, kecuali matematika dan olahraga. Nah, setiap mata pelajaran ini berlangsung selama 2 jam. Di sini ada slot waktunya, yaitu tersedia dari Senin hingga Jumat, dibagi menjadi 4 slot per hari, yaitu slot 1 jam 8 sampai jam 10, slot 2 jam 10.15 sampai 12.15, slot 3 jam 14 sampai jam 16, dan slot 4 16.15 sampai 18.15. Nah, di sini ada tabel pengajaran. Ini menunjukkan jumlah pelajaran 2 jam yang perlu diajarkan oleh setiap guru. Misalnya, Mr. Cheese, kita zoom dulu. Misalnya, Mr. Cheese itu subjeknya English, dia akan mengajar satu kelas di kelas satu dan satu kelas di kelas 2. Lalu Mrs. Insulin, biologi, dia akan mengajar 3 kelas di kelas satu dan 3 kelas di kelas 2. Mr. Map untuk history geografi itu 2 kelas untuk di kelas satu dan 2 kelas di kelas 2. Begitu pula Mr. F. Fox, dia matematiknya tidak mengajar di kelas satu tapi dia mengajar 4 kelas di kelas 2. Lalu Mrs. Derivate itu matematik, dia akan mengajar 4 kelas di kelas satu dan 0 di kelas 2 dan begitu pun seterusnya hingga Mrs. Biceps itu olahraga atau sport. Dia nggak mengajar di kelas satu tapi dia akan mengajar satu kelas di kelas 2. Nah, di sini ada batasan-batasan waktu pengajaran, seperti pelajaran olahraga itu dia akan dimulai pada Kamis sore pukul 14 sampai 16. Lalu slot pertama pada Senin pagi itu akan dikhususkan untuk pekerjaan rumah yang diawasi untuk kelas satu maupun kelas 2. Lalu Mr. Evok tidak akan hadir pada Senin pagi karena mengajar di tempat lain. Mrs. Insulin tidak bekerja pada hari Rabu dan untuk menghindari kebosanan, setiap kelas hanya boleh memiliki satu pelajaran 2 jam dari mata pelajaran yang sama dalam satu hari. Di sini tujuannya adalah meminimalkan konflik waktu sehingga guru dapat mengajar sesuai dengan batasan mereka dan jadwal yang dibuat harus sesuai dengan aturan-aturan yang diberikan. Ini juga berarti mengoptimalkan penjadwalan agar tidak ada kelas yang bertumpuk. Jadi semua guru ini bisa hadir di waktu yang tepat dan aturan-aturan khusus ini juga bisa dipenuhi gitu. Nah, di sini ada sets atau notasinya. Di sini ada pertama teachers, ada sets of teacher, ada Mr. Cheese, Mrs. Insulin, Mr. Map, Mr. F. Fox, Mrs. Derivate, Mrs. Electron, Mr. Wise, Mr. Muscle, Mrs. Biceps. Lalu ada kelas, di sini ada set of class, ada 2 kelas, kelas satu dan kelas 2. Lalu ada set of availability period, ada jam 8 sampai jam 10.15 sampai 12.15, jam 14 sampai 16.15 sampai 18.15, dan set of days-nya ada Senin sampai Jumat, yaitu ada 5 hari artinya. Dan slots-nya itu dibuat ada for entire week, buat selama seminggu itu ada 20 slot per kelas, jadi totalnya ada 40 slot kalau misalkan untuk 2 kelas. Nah, kalau parameter dan notasinya tadi ini sesuai yang ada di soal, bahwa misalnya Mr. Cheese, subjeknya English, dia di kelas satu cuma mengajar satu kelas, di kelas 2 cuma mengajar satu kelas, dan begitu pun seterusnya, hingga Mrs. Biceps, di olahraga dia mengajar, tidak mengajar di kelas satu tapi dia mengajar di kelas 2 satu kelas gitu. Lalu di sini ada slot untuk tiap kelasnya. Jadi kelas satu dia ada 20 slot dan kelas 2 juga 20 slot, jadi total ada 40 slot. Lalu ini untuk slot ketentuan khususnya seperti tadi di Senin pagi sudah ditentukan untuk pekerjaan rumah yang diawasi. Lalu di hari Kamis dia ada olahraga di kelas satu dan di kelas 2 untuk Kamis siang. Nah, di sini kita bikin decision variable. Decision variabelnya ini di sini kita buat untuk setiap guru di setiap harinya Senin sampai Jumat dan di setiap slotnya yaitu di kelas satu dan di kelas 2. Di sini kita buat slotnya dari jam 8.10, 10.15, 12 sampai 12.15, 14.00 sampai 16, dan 16.15 sampai 18.15. Ini berlaku untuk semua hari dan di semua kelas. Di sini kita buat satu itu jika guru mengajar di kelas C pada slot satu atau 0 itu lainnya gitu. Apa bukan slot satu ini slot I ya. Jadi pada lainnya. Objective functionnya kita meminimize jumlah total sesi kosong antara kelas yaitu meminimalkan idle time. Nah, di sini
Constraint-nya yang pertama, setiap guru harus mengajar sesuai jumlah pelajaran yang ditentukan. Jadi di sini kita akan mengsum tiap guru di tiap harinya untuk mengetahui jumlah kelas tiap gurunya. Lalu di B, satu kelas hanya bisa diajar oleh satu guru pada satu slot. Itu jadi kita yang ini kita akan sum tiap hari dan tiap slotnya. Untuk kurang lebih dari sama dengan satu. Lalu untuk selanjutnya ini kita akan ini mengsum untuk penempatan. Jadi Mister Cheese apakah akan mengajar atau tidak di slot ini di hari Senin dan di slotnya. Bentar. Nah, ini lalu yang ketiga, constraint yang ketiga itu satu guru hanya bisa mengajar satu kelas pada satu slot. Jadi kita buat satu slot di mana ada semua guru dan ada semua slotnya. Dan kita buat kurang dari sama dengan satu untuk memenuhi bisa mengajar satu kelas pada satu slot. Lalu guru tidak mengajar lebih dari satu kali ke kelas yang sama dalam satu hari. Jadi ini kita sum tiap gurunya pada tiap kelas dan tiap slotnya agar kurang dari sama dengan satu juga. Ini berlaku untuk kelas satu dan kelas 2. Dan di sini pelajaran olahraga pada Kamis sore kita buat dia sama dengan satu di tempat yang pelajaran olahraga pada Kamis sore. Dan begitu pula di kelas yang kedua di Mister Bisap itu dia juga sama dengan satu karena dia mengajar pada Kamis sore untuk olahraga. Lalu interval pertama dalam seminggu itu dicadangkan untuk pekerjaan rumah. Jadi kita buat hari Senin jam pertama itu kita buat nol karena itu memang khusus untuk pekerjaan rumah. Lalu Mr. Evox sudah mengajar pada Senin pagi, jadi untuk untuk pertambahan dari Senin pagi, Mr. Evox ini tidak akan mengajar. Lalu Mrs. Insulin ini tidak akan mengajar pada hari Rabu, jadi Rabu akan kita buat nol. Lalu jangan lupa variabel keputusannya biner. Nah, di sini kita karena awalnya menggunakan solver itu dia too many variable cells, jadi kita akan memakai open solver. Objektif cell-nya jangan lupa yang ini yang minimize. Lalu maafin, ini kepencet jadinya seperti ini. Lalu variabel cell-nya jangan lupa ini yang kuning ini yang kita buat di decision variabelnya semuanya. Tapi ini nanti akan aku cancel karena nggak tahu kenapa Excel ini suka namain nama sendiri kayak Excel Business College Time ini. Lalu kita add constraints, jangan lupa semuanya yang Mr. Biceps ini sama dengan satu, lalu Mrs. Insulin ini sama dengan nol, lalu untuk yang slot harinya, semua yang ada, dan yang ini jangan lupa ini constant biner, jadi decision variabelnya kita binkan. Ini, lalu misalnya efektif mengajar pada Senin pagi, lalu setiap guru harus mengajar sesuai jumlah pelajaran, jadi akan sesuai sama dengan jumlah pelajaran yang ditentukan dari soal. Ini semua constraint-nya kita masukkan. Lalu jangan lupa kita pilih minimize. Ini harusnya save model, tapi karena tadi ada kepencet establish college time tulisan ini, jadi kita cancel aja. Atau bisa kita ulang model, lalu di save model. Nah, dari sini kita solve. Nah, setelah di solve, didapatkan bahwa minimize-nya itu objective function ini nilainya 10. Kenapa? Jadi di sini kesimpulannya adalah nilai 10 ini menunjukkan bahwa ada 10 mata kuliah dijadwalkan pada slot di awal atau di slot akhir. Nah, di soal atau maupun di buku itu dikasih tahu kalau misalkan dia itu ada banyak solusi yang setara untuk masalah ini. Jadi bisa juga dia nilai tetap 10 yang mata kuliah jadwalkan pada slot di awal atau di akhir, tapi perpaduan mata pelajaran itu berbeda gitu. Asalkan sesuai dengan ketentuan yang dibutuhkan di constraint itu, yang memenuhi constraint itu. Jadi di sini kami mendapatkan bahwa nilai 10 itu dijadwalkan pada slot awal akhir. Lalu untuk kelas satu
Hari Senin pagi tetap homework, memenuhi constraint homework. Lalu dia jumlah kelas yang harus diajar masing-masing ini kan Mr. Chess English ada satu kelas di C1 dan di C2. Kita lihat yang warna ini ada di kelas 1 dan di kelas 2. Mrs. Insulin di biology dia ada di 3 kelas 1 dan 3 di kelas 2. Mrs. Insulin ada 3 di kelas 1 dan 3 di kelas 2. Lalu Mr. Map Heterogeo dia 2 di kelas 1 dan 2 di kelas 2. Mr. Map ada 2 ya, kelas 1 maupun di kelas 2. Lalu Mr. F. Fox, dia ada di kelas 2 itu sebanyak 4. 1, 2, 3, sebentar 4. Dan Mrs. Derivate itu matematika juga di kelas 1. Dia ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 kelasnya sama. Lalu ada Mrs. Electron, Physics, dia sama-sama 3 di kelas 1 maupun kelas 3. Physics itu warna hijau 1, 2, 3, maupun di kelas 2, 1, 2, 3. Mr. Wise Filosofi ada 1 di kelas 1 dan 1 di kelas 2. Ini warna biru. Ada 1 di kelas 1, 1 di kelas 2. Mr. Muscle Sport Kamis siang. Dan Mrs. Biceps itu di Kamis siang juga. Nah, di sini jadwal tesnya juga sudah memenuhi semua constraint ya. Jadi, constraint yang pertama itu kan tadi setiap guru harus mengajar sesuai jumlah pelajaran. Nah, tadi kan sudah kan tadi sesuai dengan warna-warna ini yang sudah kita barusan bahas. Satu kelas hanya bisa diajar oleh satu guru pada satu slot. Ini sudah memenuhi semua bahwa satu kelas ini cuma bisa diajar oleh satu guru dan satu slot. Ini semua satu guru satu slot. Lalu satu guru hanya bisa mengajar satu kelas pada satu slot, sama juga di sini juga sudah memenuhi. Guru tidak mengajar lebih dari satu kali ke kelas yang sama dalam satu hari. Sudah memenuhi ya, dalam satu hari ini dia nggak ada guru yang sama. Bisa dilihat. Nah, memenuhi. Terus pelajaran olahraga pada Kamis sore sudah memenuhi Mr. Muscle dan Mrs. Biceps. Lalu Mr. Evok sudah mengajar pada Senin pagi. Senin pagi nggak ada Mr. Evox ya. Terus Mrs. Insulin tidak mengajar pada hari Rabu. Mrs. Insulin tidak mengajar pada hari Rabu. Hari Rabu nih Mrs. Insulin nggak ada ya. Nggak ada. Hari Rabu di kelas 2 juga nggak ada Mrs. Insulin. Dan variabel keputusan adalah biner. Nah, artinya di sini semuanya sudah memenuhi, jadwal ini sudah memenuhi ketentuan-ketentuan yang ada di tabel jumlah kelas, dan juga sudah sesuai dengan soal, yaitu dia mempunyai nilai 10 yang menunjukkan bahwa ada 10 mata kuliah dijadwalkan pada slot awal atau akhir. Gitu. Mungkin cukup sekian untuk nomor 1. Terima kasih. Selamat pagi, Pak Komar. Saya akan menjelaskan eh, sebuah masalah transporter harus mengirim heating oil dari refinery yang ada di Donges ke beberapa kota. Ada 6 kota, yaitu Brain sampai ke Pons de C. Kemudian untuk tabel selanjutnya itu adalah jarak dari masing-masing kota. Dan kita harus mengirimkan dengan kapasitas truk maksimal itu ada di 39.000 per satu tripnya. Kemudian kita harus menentukan uh, trip kota yang dilalui seperti apa dan meminimalisir jumlah kilometer yang ditempuh. Untuk set notasinya ada NS, ada 6. Jadi dari sites itu himpunannya adalah 0 sampai 6. Untuk klien itu adalah 1 sampai 6. 0 itu adalah refinery-nya. Kemudian untuk parameter dan notasi, jadi kita menentukan dari DIJ itu adalah jarak antara kota I dan J, di mana dapat dilihat dari tabel. Kemudian QI adalah jumlah yang diorder untuk tiap klien, masing-masing klien dari 0 sampai 6. Kemudian kapasitas maksimum adalah 39.000 untuk satu truknya. Dan untuk total demand-nya adalah 59.000. Kemudian untuk decision variable dan notasi, untuk decision variable ini, jadi saya akan menentukan kota mana yang akan dilalui dan kota itu ada di trip keberapa. Jadi ini kota yang dilalui dan trip keberapa. Kemudian untuk menentukan rute tripnya, jadi ini kita melihat fungsi fungsi yang saya buat di sini adalah fungsi if.
Jadi jika trip ini, trip yang ingin kita lihat, jadi saya ada satu sel yaitu jika trip ini diganti, jadi kita melihat untuk trip satu kota-kota apa yang akan dilalui, trip 2 kota apa yang akan dilalui. Jadi misalnya jika untuk menentukan rute tiap trip, jika nilai trip ini sama dengan nilai trip ini, maka nilainya trip ini sama dengan trip ini, maka nilainya adalah nilai kota. Dan jika tidak sama, nilainya ada nol. Artinya, jika ini menandakan rute tiap trip. Jadi, jika 0251 berarti dia berangkat dari kota 0, yaitu Donges, kemudian ke kota 2, kemudian ke kota 5, kemudian ke kota 1, kemudian ke kota 6. Dan jika double begini, kita melihat yang nilainya bukan 0. Jadi karena ini 0, jadi langsung ke kota 0. Seperti itu. Untuk jaraknya, saya menggunakan fungsi indeks. Nah, jadi kita mencari nilai uh, dari kota asal ke kota akhir. Misalnya ini dari kota 0 ke kota 2, itu nilainya kita cari di tabel jarak antara kota. Jadi di array-nya itu adalah tabel ini. Kemudian untuk yang akan dicari adalah kota 0 ke kota 2. Tapi karena array itu didefinisikan nilainya dari nilai 1 bukan dari 0,0. Jadi kita harus menambahkan 1 ke masing-masing uh, sel tadi. Jadi kalau ini adalah 02, berarti kita harus mencari nilai jarak dari kota 1 ke kota 3. Jadi jika kita cari ke tabel, kota 1 ke kota 3 adalah dari Donges menuju Krakow. Itu 55. Kita lihat di sini adalah benar. Berarti untuk kolom ini tinggal kita tarik ke bawah, tapi array-nya kita kunci, kita tarik ke bawah sampai ke 73. Dan sebelumnya rute dari tiap trip ini harus diawali dan diakhiri dengan nol. Jadi truk itu berpindah diawalinya itu harus dari refinery-nya dan diakhiri itu di refinery juga. Kemudian setelah jarak adalah order. Jadi kita melihat dari tiap trip, misalnya trip satu, jika kita ingin melihat trip satu itu jumlah ordernya berapa untuk kota 2. Caranya itu, jika nilai trip ini sama dengan trip ini, maka saya di sini menggunakan fungsi VLOOKUP. Jadi kita mencari nilai 2 di tabel di tabel demand. Kemudian kita lihat total demand-nya itu di kolom ketiga. Kolom ketiga itu kolom ini 1, 2, 3 dan dapatkan hasilnya misalnya karena ini kita ingin melihat trip satu, maka jika ini sama dengan trip ini, maka kita lihat kota 2 di tabel demand. Dalam hal ini adalah 3000. Selanjutnya itu kita misalnya ingin melihat order di kota ini adalah kota 5 di tabel ini. Nah, jika hasilnya 0 berarti tripnya itu bukan trip satu, yaitu trip 2, maka tidak ada hasilnya. Kalau misalnya kita ganti jadi trip 2, nah trip yang muncul di sini adalah trip 2-nya. Sedangkan trip satunya tidak muncul atau nilainya 0. Nah, setelah itu kita sum untuk jarak masing-masing trip, misalnya trip satu, ya, sumnya trip 2. Oke. Dan untuk objective functionnya itu adalah total jarak dari tiap-tiap trip. Nah, di sini saya menggunakan fungsi what if analysis dari data table. Jadi sehingga ini memungkinkan untuk melihat multiple result dari waktu yang sama. Jadi walaupun kita di sini hanya ingin meng-highlight trip satu, misalnya trip satu yang totalnya 295, tapi di sini tetap muncul trip 2 karena kita menggunakan what if analysis tadi. Jadi ada dua data yang muncul bisa kita munculkan dalam satu waktu yang sama. Oke, selanjutnya untuk
Untuk constraint-constraintnya, constraint yang pertama itu tidak boleh ada rute yang sama atau all different. Jadi untuk kolom kota ini yang warna kuning, kita harus membuat kolom ini all different. Yaitu constraint-nya itu ditandakan dengan ini. Kemudian yang selanjutnya, jumlah rute minimum. Jumlah rute minimum adalah harus lebih besar dari satu karena harus dilakukan satu kali pengiriman. Setidaknya satu kali pengiriman. Karena ini saya menggunakan evolutionary, jadi kita harus menentukan juga batas atasnya. Jadi untuk di sini saya menentukan trik maksimalnya itu dari jumlah dari total demand dibagi dengan kapasitas truk. Kemungkinan itu ada di sekitar satuan, 1, sekian, tapi kita bulatkan ke atas. Jadi itu ada dua trip. Jadi saya tentukan di sini trip maksimalnya adalah 2. Jadi trip ini untuk decision variabelnya itu adalah maksimum itu 2 trip. Kemudian kita harus membatasi kapasitas maksimum tiap rute. Jadi untuk rute satu yang dibawa itu harus lebih kecil dari 39.000 dan begitu juga rute 2 harus lebih kecil dari 39.000 di mana itu adalah kapasitas dari truknya. Kemudian selanjutnya adalah trip ini harus integer. Nah, kemudian kita selesaikan dengan evolutionary, kemudian di solve, nanti akan dapat hasilnya seperti ini. Untuk trip satu itu adalah kita lihat yang nilainya, nilai jarak dan ordernya bukan nol. Karena kita ingin meng-highlight trip satu karena ini adalah trip 2. Jadi trip satu adalah nol 0 ke 2, 2 ke 5, 5 ke 1, 1 ke 6, kemudian 6 langsung ke nol. Itu untuk trip satunya, di mana total jarak yang ditempuh trip satu adalah 295 dan jumlah ordernya adalah 37.000. Untuk trip 2 adalah 0 ke 4, 0 ke 4, kemudian 4 ke 3, dan kemudian diakhiri eh, di 0 lagi dengan jumlah yang ditempuh itu 202 kilometer dan muatannya itu 22.000. Kesimpulannya, jadi rute minimumnya adalah total rute satu dan rute 2 yaitu 497 dengan rute satu adalah 0 ke 2 ke 5 ke 1 ke 6 ke 0 yaitu trip satu dari Donges ke Krakow ke Messenger ke Brensur kemudian ke Pons de C ke Guarandande dan kembali ke Dongs. Selanjutnya adalah trip kedua dari Dongs ke Haye Fosser ke Guarandande dan kembali ke Dongs lagi. Jadi mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.